Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, masyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekretari Kuripan 01, beliau Ibu Sudharini SPD yang kami hormati, dan sekedar rekan-rekan guru karyawan staf penjaga Sekretari Kuripan 01 Kecamatan Pesugihan Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah, bersyukur pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul dipertemukan dalam satu acara yang khususnya saya pribadi mengadakan yang bertemakan diseminasi budaya positif di SPD Kuripan 01 Pesugihan Kabupaten Cilacap. Diseminasi budaya positif merupakan salah satu tugas aksi nyata modul 1.4 yang dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 7. Baik, mari kita mulai bersama-sama, kita belajar bersama. Di sini saya tidak menceramai atau sebagai moderator, tidak. Kita sama-sama belajar mewujudkan suasana budaya positif khususnya di lingkungan SD Negeri Kuripan 01. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa membawa sedikit manfaat buat kebaikan kita bersama dan peserta didik kita bersama. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, diseminasi budaya positif kami bawakan beberapa materi. Kami awali dari materi yang pertama, saya membawakan pertanyaan pematik. Ada 3 pertanyaan. Saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian nanti cukup menjawabkan setuju atau tidak setuju berdasarkan hal budaya Indonesia. Nomor 1, hukuman. Di sini hukuman terhadap anak atau siswa. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti halnya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik. Kalau semuanya setuju, 1, 2, 3 berarti hampir semuanya setuju. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Topik pembahasan pada diseminasi budaya positif siang hari ini. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nomor 3, keyakinan kelas. Nomor 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nomor 5, posisi kontrol. Nomor 6, segitiga restitusi. Baik, kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi, panjenengan pernah mendengar kata ilusi? Ilusi itu nyata atau tidak kira-kira? Kita ya, seperti khayalan seperti itu ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kita membuat orang merasa bersalah dapat meluapkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, nanti ilusi-ilusi semuanya akan kita bedah dan kita pecahkan bersama-sama Bapak Ibu sekalian dalam acara pada kesempatan kali ini. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, yang ada di depan pelajaran semuanya itu adalah disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh beliau ilmuwan dari negara Inggris, Dr. William Glasser. Di dalamnya sudah dibuat tata pikiran sedemikian rupa lengkapnya yang nantinya akan kita bahas satu persatu pada kesempatan siang kali ini. Selanjutnya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian pernah dan sering mendengar makna kata disiplin. Mari kita belajar bersama-sama. Sekali lagi saya tidak mengajari, saya tidak menggurui di sini. Kapasitas saya hanya sebagai belajar bersama sama panjenengan semuanya. Baik,
berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan pilihan. Selanjutnya, berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Besser pada Dari Kontrol tahun 1984. Berikut yang kami tampilkan di bawah adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Karena pada saat sekarang ini kita semuanya telah memasuki kurikulum baru, kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ada beberapa nilai kebajikan yang ingin kita capai untuk mewujudkan peserta didik kita menjadi peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang kelima, kreatif. Itu semuanya akan menjadi tujuan atau indikator kita nanti kepada peserta didik. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku. Motivasi itu apa sih? Sama saja dengan dorongan. Betul ya? Nah, dorongan manusia, motivasinya ada dua. Yang pertama eksternal. Motivasi eksternal itu yang berasal dari luar apa dalam itu? Luar. Artinya berasal dari luar diri kita. Dan yang kedua motivasi internal yang berasal dari dalam diri kita. Contoh yang motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu kan motivasi datangnya dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Masih motivasi eksternal. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu masih motivasi atau dorongan, tetapi dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, sedangkan yang motivasi internal yang berasal dari diri kita sendiri, contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu kan timbul dari dirinya sendiri, bukan karena orang lain atau bukan karena ada suatu ini atau yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan motivasi eksternal dan internal. Selanjutnya, Bapak Ibu mengenal tokoh yang ada di depan. Namanya siapa dia? Oke. Dan dulu teman dari sama dari nomor ya, jelas ya. Bapak Ibu kan ya, anak sama namanya Ibu Nagel gimana ya? Kita lanjut. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau banyak teori-teori yang digunakan pada sampai detik ini untuk dunia pendidikan Indonesia. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi itu definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Itu merdeka secara luas seperti itu. Seperti halnya mungkin Bapak Ibu panjenengan di rumah sudah merdekakan atau belum? Sudah, pasti saya ini sudah merdeka. Karena kita merdeka sudah lama ya, dari tahun 1945. Setuju? Lanjut. Berikutnya dihukum oleh yang namanya penghargaan. Penghargaan. Jadi mungkin banyak yang salah paham ya. Selama ini kita terhadap peserta didik kita itu memberikan penghargaan kepada peserta didik kita. Sebenarnya itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Jikalau tidak sesuai dengan aturannya. Karena kita pernah kan, murid kita ada yang belajar, wah pinter,
kamu pintar, kamu cerdas, ini Pak Guru saya kasih ini, atau kamu langsung mencuri jempol kepada anak tersebut, itu sebenarnya hukuman. Kan kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada, ya. Jadi penghargaan itu bisa menghukum jikalau satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Berikutnya, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Berikutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Bisa disebut berupa Bapak Ibu dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat atau perlu dicatat beberapa hal agar tidak terjadi kesalahan. Yang pertama, beri pengakuan terhadap siapa? Kalau kita terhadap peserta didik, beri pengakuan secara khusus. Artinya, kalau kita berisi A dan C secara khusus, pengakuannya itu dalam bentuk apa pengakuan tersebut? Apakah mungkin di bidang akademiknya, bidang olahraga, atau bidang lainnya? Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Jadi secara pribadi langsung berikan secara pribadi langsung kepada anaknya, jangan secara umum. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi kita dalam memberikan pengakuan atau penghargaan, misalkan jangan sampai tebang pilih terhadap salah satu murid, jadi harus saling bergantian agar tidak ada salah satu murid yang merasa terdiskriminasi, bahasanya pilih kasih, bunda pilih kasih, seperti itu beda-bedakan. Karena kita sudah tahu ya Bapak Ibu sekalian, setiap anak itu kan sudah membawa kodratnya masing-masing dalam dirinya, ya, sudah membawa dalam dirinya, sudah membawa kodratnya dari dia lahir. Nah, ya, ibaratnya kita itu sebagai guru atau seorang pendidik itu kita ibaratnya seorang petani lah, ya, menanam benih-benih padi terhadap anak-anaknya. Dan ibaratnya kita juga anak itu seperti kertas putih, ya. Bagaimana kita sebagai guru akan menorehkan tinta hitam pada kertas tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap anak punya bakatnya masing-masing. Jadi kami harap jangan pernah kita menjudge seorang anak si A, si B, si C, semua pinter karena setiap anak punya keistimewaan masing-masing, ya. Kadang mungkin di bidang akademik ada yang katakan di bidang akademik anak itu memiliki keunggulan atau cerdas seperti rata-rata. Tapi mungkin di satu sisi di bidang religius, agama, atau mungkin di bidang olahraga, atau mungkin di bidang sosialnya dengan masyarakat. Mungkin kan ada murid panjenengan Bapak Ibu ya, maka demikian pinter, tapi merupakan saya rasanya menang. Maka kalau itu aman ya seperti itu, ya. Kan mungkin ada yang seperti itu. Dan itu jiwa sosialnya yang masih kurang. Atau gimana Bapak Ibu? Mungkin ada anak juga yang pinter. Dia ketika disuruh olahraga, disuruh lari, disuruh sepak bola, pinter yang tapi ketika disuruh mikir perkalian sama pemberian, apalagi mikir matematika, materi pecahan, rasanya kepala seperti mau pecah. Ya. Berikutnya beri pengakuan secara konsisten. Konsisten itu kita memilih. Jadi misalnya dari 5 bulan ketika anak ini bisa mencapai apa yang dia tuju, beri pengakuan secara yang konsisten. Terakhir, fokus pada proses, jangan dilihat pada hasilnya. Fokuslah pada proses anak itu dalam mencapai apa yang dia tuju, jangan lihat hasil. Selanjutnya Bapak Ibu, lanjut. Berikutnya, di depan Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah berikan beberapa contoh tindakan seorang guru. Saya mohon Bapak Ibu kita jawab bersama-sama tindakan tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi. Siap ya? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, tak pernah terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Anaknya semua lari terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apakah? Hukuman boleh, konsekuensi juga boleh. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Menggantikan kertas tugas teman
yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Suruh pakai sepatu hitam. Hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi, ini hukuman, ini iya, sama saja. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana ukur PJOK itu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa jawaban Bapak Ibu semuanya sudah benar, tidak ada yang salah. Yang salah itu yang dikerja jawab. Baik, berikutnya ini adalah jawabannya. Silahkan dicocokkan. Ada berapa hukuman? 4. Konsekuensi ada berapa? 3. Jadi murid disuruh tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah, itu termasuk hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK termasuk konsekuensi. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari lebih dalam lagi tentang hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu sekalian. Berikut di depan Bapak Ibu dan semuanya adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Karena kalau sekilas kita baca tadi ya keterangan tindakan atau tadi narasinya antara hukuman dan konsekuensi itu hampir sama, bukannya 11-12. Karena kita sudah membedakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Baik, berikut adalah perbedaannya. Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Contohnya tadi mengolah buku karena kesalahannya sendiri menjatuhkan air sehingga buku itu harus dilap. Itu harus konsekuensinya. Contohnya lagi seorang anak bermainan bola, ya bermainan bola, bolanya tendang, rupanya ditambahin dan kacanya pecah. Kemudian dia menggantikan, itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau hukuman, seorang anak ada yang seperti itu juga dulu memanggil suruh push-up, apalagi suruh lari dari lapangan, itu termasuk hukuman. Berikutnya, hukuman itu membawa kita menjadi sakit, ya, baik fisik maupun hati. Secara konsekuensi membuat merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Berikutnya, hukuman bersifat paksaan. Jadi dipaksa oleh gurunya, dan oleh dihukum yang akan melakukan. Tapi kalau konsekuensi itu berupa stimulus atau rangsangan atau tanggapan. Berikutnya, sedangkan hukuman itu adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Berikutnya yang kita pelajari adalah restitusi. Sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi? Belum? Ada yang sudah pernah dengar ya? Restitusi itu pertama kali dikeluarkan oleh seorang ilmuwan bernama Kosen Tamburukan. Silakan bisa sambil disimak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kurang lebih seperti itu pengertian restitusi. Selanjutnya, ini nilainya yang di bawah, Bapak Ibu bisa lihat di kolom bawah sendiri, tabel bawah sendiri. Itu cara memberikan, ya, mendisiplinkan anak. Sebenarnya kita sedang mempelajari apa sih? Yang kita sedang pelajari adalah cara mendisiplinkan anak atau peserta didik. Yang pertama dengan cara hukuman, yang kedua dengan cara konsekuensi, dan yang ketiga dengan cara restitusi. Nah, nilai-nilainya bagaimana? Di bawah sendiri Bapak Ibu bisa dilihat ya. Hukuman bernilai negatif. Apa saja negatif yang kita salah satunya untuk berupa paksaan siswa menjadi sakit baik fisik maupun mental. Jadi bernilai negatif. Dan hukuman itu mesti jangka pendek. Mungkin Bapak Ibu jangka pendek. Contoh, anak ini dihukum kemarin pacaran nggak bawa topi. Iya,
Biasanya seminggu boleh mari, minggu depannya lagi mau ulangi ya. Nah, anaknya dihukum keluar misalnya nggak mau masakan kayak diulang tuh. Ya seperti saya sendiri masih seperti itu, karena saya juga masih menerapkan hukuman, karena saya masih tahap belajar. Ya. Jadi contoh membuat anak menjadi aktifnya hanya jangka pendek, tapi tidak akan merubah dari dalam dirinya. Jadi yang disebut dengan motivasi intrinsik. Ya, baik. Yang kedua, disiplinkan anak dengan cara konsekuensi. Itu bernilai netral. Artinya netral, tidak negatif, ya tidak positif. Nah, yang berpikir positif itu apa? Restitusi. Ya, ini nanti yang akan kita bedah lebih dalam lagi, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada 3 cara dalam mendisiplinkan siswa. Yang pertama dengan hukuman, tetapi bernilai negatif. Yang kedua konsekuensi, bernilai netral. Netral itu artinya orang Allah, orang hidup artinya ya. Yang ketiga restitusi, bernilai positif. 9 ciri-ciri restitusi. Apa sih itu ciri-cirinya restitusi itu? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Seperti peribahasa orang dulu yang sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau berusaha memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan hingga tawaran, bukan paksaan. Jadi anak suruh menentukan sendiri apa hukumannya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, fokus pada karakter bukan tindakan. 8, fokus pada solusi atau pemecahannya. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada pokoknya. Kita akan sampai ke materi sehingga restitusi. Selanjutnya, materi tentang keyakinan kelas. Mungkin dalam Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, mengapa sih tidak peraturan kelas atau mungkin tata tertib kelas atau aturan kelas? Mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa namanya harus keyakinan kelas? Itu jawabannya di depan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tentang nilai-nilai dibagikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita analogikan ya, kalau kita mungkin dalam kehidupan beragama, mungkin di Al-Quran atau di Al-Hadis lainnya sudah sering ditulis dan dijelaskan ya. Misalnya dosa-dosa orang yang meninggalkan sholat, dosa orang yang tidak puasa. Sebenarnya sudah ada semua, tapi karena itu mungkin orang yang tidak ada sebuah peraturan. Dan yang keyakinan ya kita sebagai orang Islam atau orang Muslim, ya kita namanya iman, yakin, beriman. Jadi kalau kita tidak melaksanakan sholat atau melaksanakan rukun Islam ya, kita yakin kita akan mendapatkan dosa. Karena apa jadinya kalau seseorang mungkin tidak punya keyakinan atau tidak punya iman, sudah ada dari sholat, karena imanlah atau keyakinan yang membuat kita masih yakin melaksanakan ibadah sehari-hari. Atau gitu Bapak Ibu ya, analoginya seperti itu. Jadi kalau gampangannya ngomong ya, loh ngomong neraka, ngomong surga, tahu mati baru itu apa ngerti nggak ada surga kayak apa, neraka kayak apa? Itu kalau didengar sama orang yang tidak beriman atau nggak punya keyakinan, pasti akan dipercaya. Ya bener ya, puasa ya udah, orang puasa ya udah, seperti itu kan? Itu bagi orang yang tidak memiliki keyakinan. Tapi kalau orang yang memiliki keyakinan atau iman di dalam hatinya, pasti mereka akan melaksanakannya. Kurang lebih seperti itu. Baik, inilah mengapa harus keyakinan bukan peraturan. Bapak Ibu sekalian, ada 7 penjelasan mengapa kok harus keyakinan, namanya bukan peraturan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, cukup beberapa poin saja, 5 atau 4 atau 3, bukan terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Karena semua warga kelas sebenarnya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Poin 6 dan 7 seperti ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah proses pembuatan keyakinan kelas yang kemarin kebetulan sudah saya mulai dari kelas saya pribadi, yaitu kelas 5. Nantinya saya harapkan dan saya siap membantu untuk masing-masing kelas dari kelas 1 sampai 6 untuk bisa membuat keyakinan kelas bersama muridnya masing-masing. Kemarin sudah saya awali, saya mencoba pada kelas saya sendiri membuat keyakinan kelas. Berikut prosesnya, dokumentasinya kurang lebih seperti yang ada di depan. Jadi bahasa singkatnya ya, saya kepada siswa-siswa semuanya, jumlah siswa saya 1 sampai 25 anak, ya anak semua ya. Saya berikan kertas kecil, kertas bahasa dulunya itu kertas memo ya, bahasa kerennya stick note ya. Kemudian saya bagikan satu persatu kepada anak-anak. Saya minta kepada anak-anak untuk curah pendapat. Seperti tadi di halaman sebelumnya ya, nomor 6 tadi kan ada anak suruh curah pendapat. Sekarang anak suruh menuliskan semua, masing-masing menuliskan hal apa saja sih yang akan menjadi peraturan di dalam kelasmu, dan itu harus kalian laksanakan. Anak-anak suruh menulis bebas, kita tidak usah mengintervensi atau mengatur-ngatur. Silakan tulis di kertas tersebut sebebas-bebasnya. Nah, kemudian setelah anak mencurahkan pendapatnya di kertas memo tersebut, anak-anak suruh maju ke depan ke papan tulis yang telah kita sediakan. Anak suruh tempel satu semua. Kemudian nanti perwakilan memanggil 2 orang anak untuk membacakan semua isi dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh seluruh temannya di kelas 5. Nomor 1 sampai 25 dibaca semua ya. Kemudian langkah berikutnya setelah dibaca, karena tadi ciri-ciri dari keyakinan kelas adalah kalimatnya itu lebih abstrak, artinya lebih global, lebih luas. Jadi kita sebagai guru harus bersama-sama merangkum mungkin kalimat-kalimat mana yang intinya hampir sama itu dirangkum menjadi satu kalimat. Nah, nanti rangkuman itu dibuat berapa poin atau berapa poin, nanti itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, setelah itu ditandatangani keyakinan kelas jadi, kemudian dibacakan itu Bapak Ibu, dibacakan di depan anak-anak bersama. Kemudian anak-anak ditanyakan satu persatu kesiapan dan kesanggupannya untuk melaksanakan komitmen dan tanggung jawab untuk menjalankan bersama-sama. Karena keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama atas dasar kesadaran masing-masing, sehingga yang dilaksanakan bareng-bareng. Atau berikutnya ditandatangani oleh guru dan diketahui oleh seluruh siswa, tetapi diwakili oleh kedua kelasnya. Kemudian jadilah keyakinan kelas. Setelah jadi, keyakinan kelas tersebut dipasang di tempat yang sekiranya bisa dilihat oleh minimal oleh warga kelas tersebut. Tempat yang strategis di luar. Kalau mungkin di kelas saya sendiri, di depan saya ada di depan, karena setiap sana dan sebalik yang masuk, anak-anak sudah lihat keyakinan kelas yang sudah di luar. Bisa coba kalau ada ambil masuk ke sini, ya. Kalau seperti ini, ya, ditempel di tempat yang ketika orang melihat. Berikutnya Bapak Ibu, saya juga punya
Ibu lagi kata itu peraturan, kata peraturan dan yang dijelaskan satu apa sih? Nilai apa yang ada di dalam keyakinan kelas tersebut? Baik, kita pelajari satu persatu Bapak Ibu. Peraturannya berbunyi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mengandung nilai apa dalam keyakinan kelas? Kerapihan, mungkin kedisiplinan, mungkin bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kesopanan, ketenangan, bisa jadi. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, oke, next. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi apa? Keselamatan, masuk ke keselamatan. Selamat, ya. Dilarang melakukan narkoba. Kesehatan, boleh. Dan lagi, keselamatan juga bisa ya. Karena narkoba dapat membahayakan jiwa kita. Ya. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar, subur, makmur. Terus apa lagi? Dilarang bergantian atau menunggu giliran. Tapi kesabaran. Gunakan masker. Jangan boleh. Kondisi tidak juga boleh. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ketenangan boleh, terus keselamatan boleh. Baik, mari kita buat bersama-sama jawabannya. Selalu kembalikan ke tempatnya mengambil nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau pemikiran, menghormati orang lain, bersabar, betul. Sabar juga ya. Dan di tempatnya bersabar. Oke, dulu. Terus gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kenapa keselamatan? Karena kan masker melindungi diri kita. Jangan berada di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Selanjutnya Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Jadi baik kita maupun masyarakat kita dalam kehidupan apapun ya, tidak hanya di sekolah, di rumah, di luar masyarakat, itu pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sebaiknya memenuhi salah satu atau lebih dari salah satu kebutuhan dasar kita. Di dalam ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Yang kedua, kebutuhan penguasaan atau power. Yang ketiga, bertahan hidup, survival. Yang berikutnya, kesenangan, happy. Yang berikutnya, kebutuhan kebebasan atau freedom. 5 kebutuhan dasar manusia, dan ini pasti dimiliki oleh masing-masing manusia. Tinggal yang dominan itu yang mana. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik memiliki 5 posisi kontrol. Apa saja posisi kontrol tersebut? Yang pertama sebagai hukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Dari sekian tabel, saya akan fokus ke tabel yang ketiga, guru berkata. Jadi secara konkret dan langsung, jika guru sebagai posisi penghukum, kalimat yang dikeluarkan bagaimana? Kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan, stop melakukan. Itu sebagai posisi penghukum, guru tersebut sebagai penghukum. Jika guru itu sebagai pembuat rasa bersalah terhadap muridnya, kalimat itu contohnya, kamu seharusnya sudah tahu, ibu telah sekali mengatakannya, ibu stres, pusing gara-gara kamu. Jangan merasa bersalah. Jika guru sebagai posisi teman, kalimatnya, ayolah lakukan yang ibu, masa kamu tidak mau sih? Ingat, tidak, ibu pernah bantu loh. Posisi sebagai seorang teman. Guru juga bisa jadi seorang pemantau. Contoh kalimatnya, apa peraturannya? Apa yang kamu kerjakan? Apa yang sedang kamu lakukan? Itu seorang
Yang terakhir, guru sebagai seorang manajer. Contoh kalimatnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini lebih ke penguatan pribadi. Kira-kira Bapak Ibu semuanya, dari 5 posisi kontrol sebagai seorang guru terhadap muridnya, posisi apa yang kira-kira pas untuk seorang pendidik Bapak Ibu? Dari penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau atau manajer Bapak Ibu. Kira-kira yang pas diterapkan untuk peserta didik kita sehari-hari dalam kegiatan belajar mengajar, kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Penghukum, teman, terus lebih tepatnya mana? Lebih tepatnya adalah posisi manajer. Posisi manajer. Karena posisi manajer itu lebih ke penguatan pribadi siswa tersebut, dan siswa tersebut akan lebih menghargai dirinya sendiri dalam buku atau dibuat perasaan bersalah seolah salah, atau dibuat seperti teman. Kalau siswa dibikin seperti teman, oke, itu juga bagus sih. Jadi siswa nggak takut dengan gurunya. Tapi ada efek buruknya Bapak Ibu. Jadi orang ising, iya. Jadi seolah ya mungkin awal-awal anak itu masih menganggap gurunya itu gurunya. Tapi kalau kita terlalu akrab, yang namanya guru dan siswa ya, walaupun bagaimana kita harus ada sekat-sekatnya, harus ada yang batasannya, harus ada. Kita yang nyelami dunia mereka, tapi jangan terlalu. Ya. Jadi itu posisi temannya terlalu over, sehingga anak tersebut menganggap guru itu misalkan refleks lah ya, kalau kata refleks apa bro, seperti itu ya. Jadi itu, jadi nanti juga ada apa ya? Jadi misalnya jadi guru tersebut nanti tidak mempunyai bahasa seperti karisma seperti di depan peserta didiknya. Jadi ya boleh kita bersosial dengan siswa boleh, artinya ada batasan-batasannya. Itu posisi teman. Kalau posisi pemantau, ya lebih apa ya? Cuek. Saya rasa lebih cuek karena hanya memantau saja ya. Tapi kalau posisi manajer, selain dekat dengan peserta didik juga menguatkan karakter peserta didik tersebut. Itu 5 posisi kontrol. Itu contohnya ya kalimat-kalimatnya. Tadi sudah saya bacakan. Fokus ke manajer. Bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira lebih bijak mana dengan hukum? Kalau penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Anak lebih mengenai manajer. Pastinya ya manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi saya selalu menjadi posisi manajer sebagai seorang. Yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ya, mungkin ada sebagai bapak ibu yang tidak asing, ada yang mungkin baru pertama kali mendengarnya ya. Saya juga ya waktu saya belajar ini juga masih pertama kali mendengar ya. Tahunya saya kan segitiga sama kaki, sama sisi, sama-sama ya gitu ya. Nah di sini ya saya mengenal saya belajar segitiga restitusi. Awal saya mendengar paham apa sih yang segitiga restitusi? Oh ternyata kita harus tiga yang di sisinya akan ada di tiga. Ini pasti ada alasan sendiri. Kenapa lo nggak ujung sangkar restitusi atau unsur restitusi atau mungkin apa ya? Timas segitiga restitusi kan enggak. Mengapa dipilih segitiga? Karena ada 3 tahapan restitusi cara menyelesaikan atau mendisiplinkan seorang siswa atau peserta didik. Dengan cara apa segitiganya? Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama dengan cara menstabilkan identitas. Kalimatnya diantaranya yang bisa Bapak Ibu lihat di depan, cara menstabilkan identitas siswa. Diantaranya berbuat salah itu hanya manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Semua orang pernah merasakan kesalahan, tidak hanya kamu saja. Jadi setelah membuat kesalahan diberi kalimat seperti itu, seolah anak tersebut kembali ke identitasnya. Kemudian sudah sana orang yang topak dulu beda salah, kan satu beda salah. Ini namanya menstabilkan identitas.
Cara yang kedua, posisi yang kedua, validasi kebutuhan. Setelah kita menanyakan kesalahannya yang diperbuat, tanya, kenapa bisa melaksanakan seperti itu? Mengapa kamu bisa berbuat seperti itu? Pasti ada alasannya. Jangan kita untuk menjudge kemudian tersebut kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang dulu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang dibutuhkan? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi dengan contoh ini? Kita mengetahui atau menanyakan kebutuhannya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah yang pertama tadi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Terus jika kamu sudah memperbaikinya, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu rasakan? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Dan setelah itu anak akan berpikir, oh ternyata saya salah seperti ini, kemudian saya harus berubah seperti ini untuk merubah. Jadi di sini guru atau pendidik tidak ada sama sekali menghukum, tidak ada sama sekali. Jadi guru hanya mengarahkan saja anak tersebut yang nantinya akan belajar sendiri memecahkan masalahnya. Kalau seperti itu Bapak Ibu, ini saya di sini menampilkan contoh video sehingga berfungsi contoh demonstrasi ya. Silakan sambil simak. Ya, kurang lebih tadi Bapak Ibu video tentang praktek segitiga restitusi yang saya coba demonstrasikan bersama peserta didik saya. Waktu itu ada dua kasus. Yang pertama permasalahan anak. Yang pertama anak tersebut tidak membawa atribut upacara pada hari Senin. Kasus yang kedua anak tersebut tidak mengerjakan PR matematiknya. Kemudian saya melakukan pendekatan. Yang pertama, yang anak tidak membawa peralatan upacara saya tanya. Intinya saya stabilkan identitasnya dulu dengan cara gak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan, memang belum pernah melakukan kesalahan, temanmu juga pernah bersalah. Kedua, cara saya memvalidasi tindakan dengan cara validasi kebutuhan dengan cara kalau yang tadi nggak bawa upacara, kamu kenapa? Pasti punya alasan. Kenapa anak itu alasannya karena terburu-buru, baunya kelainan dan terburu-buru. Apa yang itu punya nilai positif? Kenapa terburu-buru? Karena dia tidak dihukum oleh Pak Guru, tidak dihukum suruh berdiri di depan, jadi dia terburu-buru. Jadi anak itu punya nilai positif. Dia orang-orang sudah terburu-buru, tapi salahnya kita bahwa kalian tidak mengerjakan PR. Alasannya saya tanyakan validasi kebutuhannya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Pasti ada alasannya. Ternyata alasannya anak itu semalam membuat liga yang sedang sakit keras. Artinya sedang sakit, kemudian artinya anak tersebut membantu ibunya merawatnya sehingga mungkin dia kurang tidur atau mungkin tidak ada kesempatan waktu untuk belajar untuk mengerjakan PR. Ada yang ada. Itu membantu ibu merawat adik yang sedang sakit. Perlu kita hargai dan perlu kita apresiasi. Kemudian dengan tindakan restitusi yang ketiga, dengan cara melakukan keyakinan, menanyakan keyakinan, kita yakinkan anak tersebut bahwa di kesempatan berikutnya bagaimana cara kamu merubahnya kesalahan itu. Kemudian kamu ingin berharap menjadi orang yang seperti apa ke depannya. Itu cara menyelesaikan disembunyikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu yang akan berarti materi yang bisa saya sampaikan pada kegiatan
kasih. Budaya positif ada modul seperti 4 pada kesempatan siang hari ini. Pada siang hari ini mungkin saya meminta Bapak Ibu sekalian untuk memberikan masukan, dorongan, saran, kritik maupun pertanyaan. Kami persilakan yang bersifat membangun khususnya pada diri saya pribadi. Dan sekali lagi Bapak Ibu, di sini saya bukan narasumber atau moderator. Kita hanya belajar bersama, kita sharing. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan, jadi saya mungkin sedikit lah juga saya bagikan, atau mungkin kalau panjenengan nanti punya pengalaman baru yang lain, bisa kita saling bertukar pikiran, saling sharing. Atau mungkin Bapak Ibu, mohon saya persilakan Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan atau masukan, saran dan kritik, kami persilakan. Oh, iya Bapak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, terkait materi keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu dibuat pada setiap tahun-tahunnya ataukah dibuat sesuai dengan kebutuhan kelas? Misalnya, keyakinan kelas setelah dibuat dan disepakati bersama oleh guru dan siswa. Akan tetapi pada proses perjalanan waktu ada siswa yang melakukan pelanggaran, tetapi pelanggaran tersebut dibuat dari poin-poin keyakinan kelas yang telah disepakati. Jika guru menghukum siswa tersebut dalam pelanggaran yang baru, apakah itu termasuk bentuk pelanggaran? Karena menghukum siswa di luar keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama-sama, mohon penjelasannya. Terima kasih Bapak Anton ya, pertanyaan yang luar biasa. Insyaallah langsung saya tanggapi. Mohon penjelasan Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah keyakinan kelas itu dibuat hanya di awal tahun saja sesuai kebutuhan? Karena setiap seiring berjalannya waktu kan mungkin ya kesalahan anak itu bervariasi, berbeda-beda. Ya kita akui contohnya ya, zaman sekarang misalnya ya, kehidupan sudah sangat beda sekali ya, khususnya sekarang banyak anak sekalian mengenal medsos, mengenal gadget dan lain-lain, anak-anak SD bahkan gurunya pun kalah, HP gurunya kalah, anak-anak sudah pakai iPhone, gurunya masih pakai jadi inilah perkembangan zaman yang kita harus maklumi seperti itu ya, inilah kemajuan zaman, kita nggak boleh. Anak-anaknya sudah bisa maupun gurunya masih memiliki sana ke sini ya. Jadi ya kita wajar ya. Mungkin kesalahan kita sendiri ya. Dan kita mungkin kurang cepat dalam perubahan teknologi. Apakah jika ada kesalahan baru kita, bahasanya ada kesalahan baru, terus kemudian kita hukum anak tersebut termasuk pelanggaran, padahal tidak ada di dalam poin-poin keyakinan. Saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu. Misal dalam keyakinan kelas tersebut ada 5 ya. Anak tiba-tiba di tengah perjalanan anak-anak melakukan kesalahan, misalnya nyun sewu ya, mungkin di kelas atas lah ya, karena yang sudah agak muda, anak tersebut ketahuan entah di rumah ataupun di sekolah melihat konten-konten yang berbau 18 plus kayak gitu lah ya. Nah, apakah kita diam walaupun itu nggak ada di dalam segitiga, di dalam keyakinan kelas? Apakah kita harus diam karena kita patokannya dengan melihat film plus 18 atas itu nggak ada di dalam keyakinan kelas? Apakah kita harus diam? Tidak dong, salah. Contohnya lagi, ada seorang anak ya suka berseru ya, bahasanya mandan seronok ya. Kalau ke kamar mandi, kalau ada temannya perempuan, mungkin pernah ketemu ya, suka angkat roknya atau suka ngintip kamar mandi ya. Dan itu tidak ada di dalam poin keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, nggak ada. Tapi apakah kita diam? Tidak. Jika kita diam salah. Jadi begitu Bapak Ibu, pada poin ke-7 yang tadi saya terangkan, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu poinnya nomor 7. Artinya dari waktu ke waktu apa? Dari keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Memang keyakinan kelas itu dibuat di awal semester tahun ajaran baru.
Tapi kita harus evaluasi dalam perjalanannya, kita harus evaluasi dari waktu ke waktu. Bahasanya di-upgrade. Karena setiap kesalahan anak itu selalu bervariasi seiring dengan perkembangan atau Bapak Ibu. Jadi misalnya kita pantau lah 1 bulan ini, oh alhamdulillah nggak ada. 2 bulan ke depan ada, tapi masuk di dalam keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. 3 bulan ke depan, oh ternyata ada masalah, tetapi masalah itu tidak masuk di dalam poin keyakinan kelas. Nah itu kita upgrade lagi, kita buat lagi bersama anak-anak khusus poin tersebut. Maksudnya tidak usah dengan banyak poin lagi, kita evaluasi lagi sebulan berikutnya. Jadi bahasanya keyakinan kelas itu harus di-upgrade, ya minimal ya sebulan sekali, 2 bulan, 3 bulan sampai 1 tahun. Atau Bapak, turun masukannya ya, tidak puas ya, turun. Ya Bapak Ibu, hadirin yang hormati dari kepala sekolah yang hormati ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan khususnya kepada di sesi tadi. Yang sama-sama di sini masih belajar. Ya, saya bukan moderator, bukan narasumber, apalagi seorang kiai, bukan. Saya sama-sama belajar ya. Dari panjenengan belajar, saya juga belajar untuk saling sharing dan bertukar pikiran dalam membangun budaya positif, khususnya di lingkungan SD Negeri Kuripan 01. Demi terciptanya profil pelajar Pancasila pada diri siswa SD Negeri Kuripan 01. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.